Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Herawati di channel Herawati Okta. Di video kali ini aku mau membahas lagi mengenai soal kompetensi teknis P3K Guru, yang mana sebelumnya aku sudah membuat juga pembahasan mengenai soal kompetensi teknis guru ini di video aku sebelumnya. Teman-teman bisa scroll ke bawah ya untuk menemukan video aku tersebut. Nah, kali ini aku akan membahas lagi. Kenapa? Karena teman-teman semakin banyak kita berlatih, maka nanti akan dapat dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan ketika sedang melaksanakan tes ya teman-teman. Jadi ini akan membantu teman-teman dalam menguasai soal-soal kompetensi teknis ini. Oke teman-teman, sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa kalian aktifkan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan update terbaru dari video-video aku. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke pembahasan soalnya. Untuk soal yang pertama, salah satu orang tua peserta didik yaitu Pak Yanto mendatangi sekolah untuk melakukan klarifikasi terkait nilai anaknya yang tidak sesuai harapan. Pasalnya, anak dari Pak Yanto terkenal sebagai anak yang cerdas sejak kecil, namun nilai yang diperoleh tidak baik. Sambil marah-marah, Pak Yanto mendatangi Ibu Lina sebagai wali kelasnya. Kemudian, Bu Lina sebagai wali kelas menunjukkan semua data perolehan nilai dari siswa tersebut. Dan setelah melihat dengan mata kepala sendiri, baru Pak Yanto memahami dan meminta maaf kepada Bu Lina. Dengan demikian, Bu Lina telah menerapkan prinsip penilaian A. Terbuka, B. Akuntabel, C. Sistematis, D. Adil, E. Objektif. Oke Bapak Ibu, silakan di pause dulu videonya, kemudian dicoba dijawab ya Bapak Ibu. Oke, sudah. Kita lihat satu persatu pilihan jawabannya. Yang A, terbuka. Terbuka di sini berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, pendidik menginformasikan prosedur dan kriteria penilaian kepada peserta didik. Selain itu, pihak yang berkepentingan dapat mengakses prosedur dan kriteria penilaian serta dasar penilaian yang digunakan. Kemudian yang B, akuntabel. Nah, akuntabel di sini artinya penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Oleh karena itu, penilaian dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip keilmuan dalam penilaian, dan keputusan yang diambil memiliki dasar yang objektif. Kemudian kita lihat yang C, yaitu sistematis. Sistematis ini artinya penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Oleh karena itu, penilaian dirancang dan dilakukan dengan mengikuti prosedur dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Dalam penilaian kelas, misalnya guru mata pelajaran matematika menyiapkan rencana penilaian bersamaan dengan menyusun silabus dan RPP. Kemudian yang D, adil. Adil di sini artinya penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang, agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Faktor-faktor tersebut tidak relevan di dalam penilaian sehingga perlu dihindari agar tidak berpengaruh terhadap hasil penilaian. Kemudian yang terakhir yaitu objektif. Objektif ini artinya penilaian berdasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan objektivitas penilaian, pendidik menggunakan rubrik atau pedoman dalam memberikan penilaian terhadap jawaban peserta didik atas butir soal uraian dan tes praktik atau kinerja. Oke Bapak Ibu, dari uraian tersebut kita bisa melihat arti dari pilihan dari jawaban dari soal ini. Nah, kita bisa lihat juga Bapak Ibu, pada soal ini kan kasusnya ada orang tua yang protes, kemudian wali kelas memberikan memperlihatkan hasil-hasil dari kegiatan harian berupa perolehan nilai dari siswa tersebut, sehingga ini adalah bentuk dari tanggung jawab wali kelas terhadap orang tua. Jadi wali kelas ini mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia berikan, yaitu nilai siswa tadi,
dengan menunjukkan hasil-hasil perolehan nilai dari siswa itu sendiri. Jadi ini adalah bentuk penilaian secara akuntabel yang B ya Bapak Ibu. Oke, paham ya Bapak Ibu? Sekarang kita lanjut lagi ke contoh soal yang kedua. Menyanyikan lagu Padamu Negeri merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Silahkan dijawab Bapak Ibu. Oke, pembahasannya. Kita lihat satu persatu pilihan jawabannya. Yang A. Penilaian kinerja. Salah satu bentuk penilaian dalam kurikulum 2013 yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah bentuk penilaian yang menuntut siswa mempraktikkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang sudah dipelajari ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Kemudian yang B, penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan baik dari segi proses maupun hasil akhir. Penilaian produk dilakukan terhadap kualitas suatu produk yang dihasilkan. Nah, kalau penilaian produk ini berarti harus ada hasilnya sebuah produk ya Bapak Ibu. Kemudian yang C, penilaian portofolio. Penilaian portofolio ini adalah merupakan penilaian berkelanjutan berdasarkan kumpulan informasi yang bersifat reflektif, integratif yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Kemudian yang D, penilaian proyek. Penilaian proyek ini adalah suatu kegiatan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu instrumen proyek dalam periode atau waktu tertentu. Kemudian yang terakhir adalah penilaian praktik. Penilaian praktik ini adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Nah, jawaban yang benar yaitu adalah pilihan jawaban yang E, yaitu penilaian praktik. Oke, soal yang selanjutnya. Peserta didik membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Bisa dilihat dari referensi dari penjelasan soal yang sebelumnya ya. Nah, karena peserta didik ini membuat laporan berarti dia akan menghasilkan sebuah produk, yaitu produknya adalah laporan. Maka akan digunakan penilaian produk yang B. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Peserta didik diminta mengamati proses fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Nah, untuk penjelasan dari kinerja, produk, portofolio, proyek, dan praktik ini masih sama. Bisa dilihat pada soal yang sebelumnya tadi ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat pada soal peserta didik itu diminta untuk mengamati proses fotosintesis. Kalau tadi kan menyusun laporan, kalau ini diminta mengamati proses fotosintesis. Nah, yang perlu Bapak Ibu pahami di sini bahwa pengamatan proses fotosintesis merupakan salah satu tahap dalam pengumpulan data pada pelaksanaan penugasan proyek, sehingga penilaian yang akan dilaksanakan merupakan penilaian proyek. Jadi, jawaban yang benar adalah yang D. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Peserta didik menyajikan laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek. Nah, yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jadi yang perlu Bapak Ibu pahami di sini, peserta didik ini menyajikan laporan sama artinya dengan mempresentasikan, maka penilaian yang akan dilaksanakan yaitu penilaian praktik. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut lagi.
Penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan peserta didik sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini prinsip penilaian sebagai titik-titik. Pilihannya A. Keeping track, B. Checking up, D. Finding out, D. Summing up, yang E. Finding in. Ini bahasa Inggris ya Bapak Ibu, jadi kita tuh wajib tahu dulu artinya atau penjelasannya ya mengenai prinsip penilaian ini. Kita lihat satu persatu. Yang A, keeping track. Apa ini keeping track? Keeping track yaitu harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Oke, kita simpan dulu, kita lihat yang lain. Yang B, checking up. Checking up ini yaitu harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian yang C yaitu finding out. Finding out ini yaitu penilaian harus mampu mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadinya kelemahan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang D yaitu summing up. Summing up ini apa ya? Kita lihat. Summing up yaitu penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Oke, jadi sudah kelihatan jawabannya ya Bapak Ibu. Kita lihat pada soal ini harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan peserta didik. Nah, ini sesuai dengan prinsip penilaian keeping track. Yang A ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sampai di sini dulu video kali ini. Insya Allah nanti akan ada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.